Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil hisab, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam terakhir dari tahun 1444 Hijriah. Besok malam insya Allah kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Karena itu untuk malam ini kita tangguhkan pembahasan tentang tafsir. Saya ingin menjelaskan tentang penanggalan Hijriah. Di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itulah ketetapannya Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Jadi di dalam ayat tadi Allah menegaskan bahwa bilangan bulan itu ada 12 bulan. Itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, baik didasarkan kepada tahun Syamsiah ataupun tahun Qamariyah, tetap jumlah bulan dalam setahun itu 12 bulan. Kalau untuk tahun Qamariyah yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi, maka nama-nama bulan tersebut itu diberikan oleh orang-orang Arab jauh sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama bulan Qamariyah itu bukan Nabi yang memberikan nama, tapi sudah dikenal oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Penamaan itu disesuaikan dengan keadaan tertentu yang mereka alami atau musim yang mereka jalani. Kecuali bulan Muharram yang namanya baru dikenal setelah kedatangan Rasul. Pada awalnya Muharram itu disebut dengan bulan Safar. Jadi Safar ada 2 bulan, Safar awal dengan Safar akhir. Sama dengan bulan Rabi yang 2 bulan juga, Rabiul awal, Rabiul akhir. Bulan Jumat juga 2 bulan, Jumadil awal, Jumadil akhir. Jadi Safar juga 2 bulan, Safar awal, Safar akhir. Mengapa dinamakan dengan bulan Safar? Paling tidak ada 2 penjelasan yang berbeda yang dikemukakan oleh ulama. Penjelasan pertama mengatakan Safar itu dari kata asfar. Jadi Safar dari kata asfar yang artinya adalah kuning. Di bulan Safar adalah bulan kuning. Mengapa dinamakan dengan bulan kuning? Karena pada waktu itu bertepatan dengan musim ketika daun yang berwarna hijau berubah warnanya menjadi kuning. Maka disebutlah bulan Safar, bulan kuning. Ada juga yang memaknai bahwa Safar itu dari kata sifr. Sifr artinya kosong. Karena pada bulan tersebut orang-orang Arab meninggalkan rumahnya, meninggalkan kediaman mereka merantau, ya, meninggalkan kotanya. Maka disebutlah bulan kosong, bulan Sifr.
Setelah bulan ini berlalu, masuk bulan berikutnya, ya, bulan Rabi'ah, 2 bulan juga. Sama dengan Safar, paling tidak 2 penjelasan ulama kita. Ada yang memaknai Rabi' itu artinya menetap, karena mereka yang tadinya bepergian, kemudian kembali pulang ke kotanya, kembali pulang ke rumahnya, dan menetap tinggal di situ. Sehingga disebutlah dengan bulan Rabi', bulan menetap. Nah, ada yang menyatakan bahwa Rabi' itu artinya musim semi. Ya, jadi bulan musim semi pertama dan bulan musim semi yang kedua. Setelah itu masuk bulan Jumat. Jumat artinya membeku. Karena ini musim ketika cuaca sangat dingin, air yang biasanya mengalir seperti berhenti mengalir, kelihatan membeku. Membeku bahasa Arabnya Jumat, maka disebutlah dengan bulan Jumat, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah itu masuk bulan Rajab. Rajab artinya yang dihormati. Nah, orang-orang Arab dulu sejak di masa jahiliyah sudah mengagungkan, menghormati bulan Rajab. Ada juga yang memaknai Rajab artinya mencair. Air yang tadi membeku itu mulai mencair. Setelah itu masuk bulan Sya'ban. Dari kata yatasya'abun, berpencar-pencar. Pada bulan tersebut mereka berpencar-pencar turun ke lembah-lembah mencari mata air. Lalu masuklah musim panas 3 bulan berturut-turut. Bulan pertama dinamakan Ramadan, yang berasal dari kata ramda. Ramda artinya membakar. Di bulan Ramadan, bulan membakar, bulan musim panas. Bulan keduanya panasnya bertambah dan meningkat. Bahasa Arabnya bertambah dan meningkat itu Syawal. Nah, disebutlah bulan Syawal, bulan yang bertambah panasnya. Kemudian puncaknya bulan ketiga. Begitu panasnya cuaca pada bulan ketiga itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah. Mereka semua duduk, tinggal di dalam rumah. Duduk itu bahasa Arabnya salah satunya qu'ud. Misalnya ada ayat Al-Quran, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, maka disebutlah dengan bulan Zulqaidah. Setelah ini berlalu 3 bulan musim panas, masuk bulan berikutnya cuaca bagus. Dan pada bulan itu mereka menunaikan ibadah haji. Nah, sebutlah bulan Zulhijjah. Jadi 12 bulan tidak ada namanya, kecuali satu tadi, Safar Awal. Setelah kedatangan Rasulullah SAW, Safar Awal itu diubah namanya menjadi Muharram. Nah, karena inilah satu-satunya bulan yang dikenali namanya setelah kedatangan Islam, maka Nabi juga mensifatinya sebagai bulannya Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menjelaskan, afdalus siyami ba'da Ramadan sahrullahi al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan yaitu puasa di bulannya Allah. Puasa di bulan Muharram. Itulah seutama-utama puasa. Jadi seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram yang merupakan bulannya Allah. Wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib, salat 5 waktu yaitu qiyamul lail, salat di malam hari. Nah, Muharram, bulan yang diharamkan, dihormati, diagungkan. Ada 4 sebetulnya bulan haram. Seperti yang disebut di At-Taubah 36 tadi, minha arba'atun hurum. 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, yang belum ada perhitungan tahunnya. Bulannya ada, namanya ada, tahunnya tidak ada. Maka untuk membedakan misalnya bulan yang sama di tahun yang berbeda, itu diukur kepada peristiwa yang mereka alami di tahun itu. Misalnya biasa dikatakan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Karena pada tahun itu ada peristiwa besar. Itu peristiwa ketika Ka'bah hendak dirobohkan oleh Abraha yang mengendarai gajah bersama dengan bala tentaranya. Maka disebutlah dengan tahun gajah. Jadi seperti itu kondisinya, seperti itu keadaannya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang
Berikutnya sampai Nabi ini wafat, ini umat Islam tidak ada tahunnya, tidak ada perhitungan tahunnya sampai Nabi wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq. Naik Abu Bakar jadi khalifah. Dia jadi khalifah. Ya. Tetap kondisinya seperti sampai beliau wafat. Naik lagi Umar bin Khattab. Ya. Menjadi khalifah. Pada tahun kelima beliau menjadi khalifah. Beliau kirim surat ke salah seorang gubernurnya, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari menerima surat itu, terus kirimlah surat balasan, yang diantaranya beliau menyampaikan, surat Anda wahai khalifah sudah sampai kepada kami. Cuma masalahnya kami tidak tahu tuh surat dikirimnya kapan, karena tidak ada tahunnya. Ya mestinya kita ini umat Islam punya perhitungan tahun sendiri. Umat Islam menyetujui saran itu. Dikumpulkanlah sahabat-sahabat, ya, tabi'in. Ketika itu mereka musyawarah. Mereka rapat. Ya, kita mesti punya perhitungan tahun ini. Ya, untuk mempunyai perhitungan tahun kan harus ada patokan awalnya. Yang mana yang akan dijadikan sebagai tahun 1, tahun pertama. Peristiwa apa yang akan kita jadikan sebagai tahun pertama. Katakanlah misalnya kalau tahun Masehi, ya menurut asumsinya dugaannya itu tahun kelahirannya Isa misalnya kan. Nah, kalau kita mau punya perhitungan tahun sendiri, apa yang mau kita jadikan sebagai patokan? Minimal ada 4 saran waktu itu. Ada yang sarankan bagaimana kalau tahun lahirnya Nabi, kita jadikan sebagai tahun pertama. Tapi saran ini tidak disetujui. Karena tahun lahirnya Nabi itu tidak disepakati kapan ini. Meskipun pendapat umum ya pada tahun gajah itu. Ada lagi yang sarankan bagaimana kalau tahun beliau diangkat sebagai Nabi. Alasannya sama sehingga tidak disetujui. Kita tidak tahu persis kapan Rasulullah pertama kali terima wahyu. Ya. Karena pada awalnya beliau dakwah itu sembunyi-sembunyi, tidak langsung terang-terangan. Ada yang mengusulkan yang ketiga, gimana kalau tahun wafatnya saja Nabi? Kalau wafatnya kan kita tahu semua kapan Nabi wafat, tidak ada perbedaan pendapat. Oh iya betul. Cuma saran ini pun juga tidak disetujui. Dengan pertimbangan, kalau wafatnya Nabi yang dijadikan sebagai patokan awal perhitungan tahun, maka setiap pergantian tahun yang kita rasakan itu rasa sedih. Jadi kita rasa sedih. Oh sudah sekian tahun ini Nabi wafat. Nah, jadi peristiwa apa yang kita akan jadikan sebagai patokan? Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menyampaikan saran, menyampaikan usulannya. Kata Imam Ali, bagaimana kalau yang kita jadikan sebagai patokan itu tahun hijrahnya Nabi dengan para sahabat. Karena hijrah itulah yang benar-benar memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Hijrah itu juga bukan peristiwa personal. Kalau lahir, Nabi yang lahir. Diangkat jadi Nabi, Nabi yang diangkat. Wafat, wafatnya Nabi. Tapi kalau hijrah, bukan cuma Nabi yang hijrah, Nabi dan para sahabat itu hijrah. Saran ini diterima baik. Oke, kalau begitu kita tetapkan bahwa kita sudah punya perhitungan tahun dan yang jadi patokan adalah tahun hijrah. Tapi ketika rapat ini diadakan, itu hijrah sudah belasan tahun yang lalu, Pak. 17 tahun yang lalu. Nah, sehingga ketika musyawarah itu diadakan, langsung tahun itu menjadi tahun 17 Hijriah. Ya, jadi bukan pada saat hijrah langsung, karena 1 Hijriah tidak. 17 Hijriah. Nah, setelah disepakati peristiwa hijrah yang jadikan acuan, berikutnya lagi yang mereka bicarakan, gimana urutan bulannya? Urutannya sudah ada, tapi yang mana yang mau dijadikan sebagai bulan pertama? Nah, mereka cuma tahu saja perpindahan bulan itu. Tapi yang mana yang mau dijadikan sebagai bulan 1? Pada awalnya ada yang menyarankan Ramadan sajalah bulan pertama. Tapi kemudian Umar sendiri yang menyampaikan Muharram saja. Minimal 2 alasan. Satu, umat Islam itu dari berbagai penjuru dunia kan kumpulnya di Makkah bulan Zulhijjah untuk haji, Pak. Setelah haji pulang kembali ke negaranya masing-masing. Mereka pulang kembali ke negaranya. Dan bulan pertama yang mereka jumpai di negaranya itu bulan Muharram. Nah, itu sajalah yang kita jadikan sebagai bulan pertama. Alasan yang kedua,
Nabi itu sebetulnya hijrahnya bukan di bulan Muharram, Pak. Ya kan biasa ada kesan karena tahun baru Islam 1 Muharram, tahun Hijriah, sehingga seakan-akan Nabi tinggalkan Makkah itu ya tanggal 1 Muharram itu. Tidak. Bukan di 1 Muharram, bahkan bukan di bulan Muharram. Nabi itu tinggalkan Makkah akhir Safar. 27 Safar. Kemudian tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Beliau keluar dari rumah di Makkah tanggal 27 Safar. Kemudian di Gua Sur 3 hari, keluar dari Gua Sur 1 Rabiul Awal, perjalanan ke Madinah 12 hari, tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal beliau tiba di sana. Terus kenapa Muharram yang dijadikan sebagai bulan pertama? Karena meskipun hijrahnya Nabi di akhir Safar, keinginan Nabi untuk hijrah itu sudah sangat besar sejak bulan Muharram. Karena setelah peristiwa Bai'ah Aqabah, di mana kaum muslimin yang dari suku Aus, suku Hasrat dari Madinah membaiat Nabi dan meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nabi setuju itu. Peristiwa terjadi bulan Zulhijjah, bulan Muharram, keinginan Nabi udah sangat besar. Cuma Nabi itu hijrah bukan keinginan sendiri, itu wahyu dari Allah, termasuk tempatnya, caranya gimana, itu wahyu dari Allah. Nah, maka beliau baru meninggalkan Makkah itu di akhir Safar. Tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti itu kisahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tibalah beliau kemudian di Madinah. Nah, jadi seperti itu kurang lebih kisah tentang tahun baru Hijrah ini. Nah, kita sekarang di akhir Zulhijjah, akhir tahun 1444 Hijriah, insyaallah besok malam udah masuk di dalam bulan Muharram. Muharram itu kemuliaannya satu, sudah disebutkan, 1 dari 4 bulan haram. Disebut bulan haram karena satu, tidak boleh ada peperangan dan pertumpahan darah di bulan itu. Ini orang-orang Arab suka berperang, tapi kalau masuk bulan Muharram berhenti peperangan itu. Yang kedua, kalau ada yang melakukan pelanggaran, melakukan maksiat di bulan Muharram, itu dosanya lebih besar daripada pelanggaran yang sama yang dilakukan di luar bulan tersebut. Misalnya ada yang berdusta di bulan Muharram, ada yang berdusta di bulan Safar. Dosa dusta di bulan Muharram itu lebih besar, meskipun dustanya sama. Selain itu Muharram juga dinamakan dengan bulannya Allah. Tadi sudah sebutkan hadis dan alasannya. Nah, amalan yang dianjurkan di dalam bulan Muharram yang ada keterangannya di hadis, satu, yaitu memperbanyak puasa. Ada sahabat dari perkampungan Bahiliyah datang ke Nabi. Terus bertanya ke Nabi, "Ala ta'rifuni ya Rasulullah, apa Anda sudah tidak mengenali saya lagi?" Siapa saudara ini? Jitu ka fil amil awal. Saya juga datang menemuimu tahun lalu ya Rasulullah. Oh iya betul. Tapi keadaanmu berubah sekali. Dulu itu sehat, gemuk, kok jadi kurus begini? Maka ya rahalak, apa yang mengubah keadaanmu? Kata sahabat tadi, ma akaltu ta'aman munzu an faraktuka illa bilaila ya Rasulullah. Saya itu tidak pernah makan sejak saya meninggalkanmu tahun lalu, kecuali di malam hari. Jadi saya ini puasa terus ya Rasul. Tiap malam saya puasa. Tiap hari saya puasa. Saya cuma makan malam saja. Tidak pernah saya makan di siang hari. Nabi bukannya memuji, Nabi malah menasehati. Kata Nabi, lima azabta nafsak. Kenapa kamu siksa diri begitu? Sum sahar sabar. Cukuplah kamu puasa di bulan kesabaran. Wa yauma min kulli syahar. Nah, kalau ingin puasa sunnah, 1 hari sajalah setiap bulan. Jangan tiap hari. Dia kata sahabat tadi, zidni fa inna biku, tambah lagi ya Rasulullah, karena saya kuat. Masa cuma sehari? Kata Nabi, sudah kalau begitu, yaumain min kulli syahr. 2 hari lah setiap bulan. Terus menerus sahabat tadi minta tambah, sehingga akhirnya Nabi sampaikan, ya sudah kalau begitu puasa di bulan-bulan haram, tinggalkan puasa, tinggalkan. Ya bisa selang selimpah puasanya. Saya perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Paling tidak diusahakan 3 hari, tanggal 9, 10, 11 Muharram. Tidak bisa 3 hari ya, 2 hari saja, 9 dan 10 Muharram.
Tidak bisa 2 hari ya, sehari saja 10 Muharram. Ya, 10 Muharram sehari saja. Nanti 10 Muharramnya hari Jumat. Apa tidak ada masalah kita puasa di hari Jumat? Kan ini kan Rabu Pak, 1 Muharram. Rabu depannya 8, Kamis 9 di malam Jumat. Tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah kita puasa hari Jumat. Karena puasanya bukan karena Jumat, tapi puasanya karena 10 Muharramnya. Yang makruh itu kalau mengkhususkan puasa karena Jumatnya. Kenapa demikian? Karena Jumat itu Aid, hari rayanya umat Islam. Ya jangan puasa. Tapi karena ini bukan karena Jumatnya puasa, karena bertepatan dengan Asyuranya. Ya Nabi sampaikan keutamaannya yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Terus yang berikutnya di 10 Muharram itu usahakan untuk memberikan kelapangan kepada keluarga. Man wassa ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, Allah lapangkan hidupnya selama 1 tahun. Ya, kalau kita gembirakan hati keluarga di 10 Muharram, digembirakan, dilapangkan hati kita selama 1 tahun. Saya kira itu saja pengantarnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.